Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Saya Safran, peserta pelatihan kepemimpinan administrator angkatan 12 tahun 2026 yang dilaksanakan oleh BPSDM Provinsi Kepulauan Riau. Saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan bagaimana peran pemimpin dalam membangun budaya akuntabilitas dalam suatu organisasi. Persoalan itu mengingatkan saya pada suatu malam ketika saya di kantor. Di depan saya, di meja saya ada laporan-laporan mingguan yang baru diantar pada sore hari itu. Tentu sama seperti minggu-minggu sebelumnya, yaitu telat ya, biasa ya itu ya. Harusnya tidak biasa gitu. Nah, yang saya lihat bukan pada angka-angka yang mereka laporkan, tapi pada apa yang ditulis, apa yang tidak ditulis di sana gitu. Terus malam itu membuat saya sadar pada satu hal. Ini yang selama ini saya hindari ya. Masalah ini bukan pada mereka, tapi pada saya ya. Ini salah saya. Saya sebagai seorang kepala bidang lalu lintas jalan, beberapa bulan ini saya mengalami beberapa permasalahan, menghadapi beberapa permasalahan. Ada 3 permasalahan, tapi kelihatannya berbeda itu di situ. Yang pertama itu adalah anggota yang kurang disiplin ya, soal waktu, soal pelaksanaan tugas. Terus yang kedua, laporannya yang kurang jelas, tidak transparan. Angkanya ada tapi ceritanya tidak ada. Yang ketiga ini adalah yang paling membuat saya termenung ya. Dari sekian banyak itu kebanyakan masih belum paham terhadap tugas dan fungsinya. Nah, awalnya saya kira ini 3 masalah, ternyata tidak. Itu hanya satu masalah tapi dengan 3 wajah gitu. Nah, video ini saya buat juga untuk rekan-rekan yang sedang memimpin ya, sesama pemimpin itu yang mungkin menghadapi hal yang sama, terus diam-diam bertanya dalam hatinya, apakah saya sedang gagal? Jawabannya ada di akhir cerita ini. Jadi sebelum saya ke sana, saya ceritakan dulu permasalahan pertama itu adalah pada kedisiplinan, disiplin waktu. Awalnya saya kira permasalahan itu hanya pada jam masuk jam kantor, terus apel pagi, terus jam pulang kerja gitu. Tetapi tidak. Ini semakin saya perhatikan ya, semakin sadar saya. Ini bukan soal jam. Ini soal cara mereka memandang waktu orang lain gitu. Coba kita renungkan sedikit. Kalau seseorang itu telat mengirim laporan, dia sebenarnya sedang bilang waktu saya lebih penting daripada orang itu atau pemimpin ya, ataupun kepala bidang. Terus kalau seseorang itu datang rapat tanpa persiapan, dia akan bilang waktu semua orang di ruangan ini bisa saya buang. Nah, tapi mereka tidak tahu mereka sedang mengatakan itu. Karena mereka tidak pernah ada yang menunjukkan bahwa waktu itu sangat punya bobot ya. Waktu itu punya bobot. Disinilah saya harus jujur. Waktu itu saya sering menunda juga seperti mereka yang mereka buat, bahwa saya sering memberikan arahan itu di akhir-akhir waktu. Terus saya sering meminta laporan secara mendesak. Terus saya suka mengubah agenda rapat yang tentunya padahal mereka sudah menyusun waktunya itu sesuai dengan waktu mereka. Terus timbul pertanyaan, bagaimana mungkin saya menuntut disiplin waktu kalau saya sendiri tidak memperlakukan waktu mereka itu gini ya. Kalau saya sendiri memperlakukan mereka itu waktunya itu saya atur seenak-enak saya saja itu. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Karena disiplin itu tidak lahir dari peringatan, dia lahir dari rasa bahwa waktu orang lain itu berharga. Nah, dan rasa itu harus ada yang mencontohkan terlebih dahulu. Ada kalimat John C. Maxwell yang terus terngiang di telinga saya. Leadership is taking responsibility while others are making excuse. Ya, pemimpin sejati itu bertanggung jawab bertanggung jawab penuh terhadap hasil kerja dan timnya ya.
Terus masalah kedua, laporan yang tidak transparan. Nah, ini yang membuat saya frustasi di awal itu. Laporan yang datang itu lengkap, angkanya lengkap, terus jumlah formatnya rapi. Tapi setelah saya baca, saya tidak tahu tuh apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Nah, rekan-rekan, di sini saya melihat ya, ketika dia laporkan itu jumlah kegiatannya itu ada gitu. Terus jumlah pelanggarannya ada. Tapi tidak ada cerita di dalamnya, tidak ada konteks. Awalnya saya mengira mereka menyembunyikan sesuatu. Ternyata bukan. Mereka tidak sengaja, tidak transparan sebenarnya. Mereka tidak tahu bahwa laporan itu harus transparan. Nah, selama ini mereka dilatih untuk melaporkan, bukan untuk menjelaskan gitu. Apa bedanya antara melaporkan dan menjelaskan? Nah, kalau melaporkan itu hanya mengisi kolom, menjelaskan itu adalah menceritakan apa yang berhasil gitu, apa yang tidak, kenapa, apa langkah-langkah berikutnya. Nah, seperti itu. Nah, siapa yang harus mengajari mereka? Bukan buku pedoman, bukan pelatihan bertahun-tahun, tetapi pemimpinnya sendiri, lewat cara dia berkomunikasi. Kalau pertanyaannya saya cuman sudah berapa, mereka akan menjawab dengan angka-angka saja gitu. Tapi kalau pertanyaan saya itu pada kenapa hasilnya begini, apa hambatannya, apa rencana berikutnya, mereka mulai belajar bahwa laporan ini adalah tempat untuk berpikir, bukan untuk tempat sekedar tempat melapor saja gitu. Nah, di sini transparansi bukan soal keterbukaan ya, tetapi adalah kebiasaan menjelaskan, dan kebiasaan itu dibentuk dari cara pemimpinnya berkomunikasi. Terus masalah ketiga, dan ini yang membuat saya termenung ya. Satu hari saya panggil lah anggota saya coba tanya apa tugas Anda di bidang ini, lalu dia menjawabnya dengan jabatannya gitu. Terus saya tanya lagi dengan pelan, bukan jabatannya, saya tanyakan itu tugasnya itu apa gitu. Lalu dia terdiam. Yang dia tanya, dia sebutkan itu, yang dia jawab itu dia sebutkan beberapa hal yang itu memang bukan tugasnya gitu. Disitulah saya sadar, ini orang bukan bandel ya, bukan tidak tahu, tetapi selama ini mereka bekerja tanpa peta. Karena dia tahu jabatannya, dia tahu mana mejanya, dia tahu siapa atasannya ya. Tapi yang dia tak tahu itu adalah peranannya, gitu. Lagi-lagi saya harus jujur dengan diri sendiri. Saya mengingat-ingat kembali kapan terakhir saya duduk sama anggota ini. Kapan saya menjelaskan sama mereka. Kapan saya tanya mereka kenapa peran-peran mereka ini penting. Terus bagaimana pekerjaan mereka berkaitan dengan pekerjaan yang lain. Apa yang saya harapkan dari mereka bulan ini, apa yang saya harapkan dari mereka tahun ini. Nah, itu duduk bersama itu jarang memang saya lakukan, saya sadar itu. Saya mengasumsikan karena mereka tahu, karena sudah membaca uraian tugas gitu ya. Padahal uraian tugas itu hanya dalam kertas. Nah, siapa yang perlu untuk menghidupkan uraian tugas itu dalam kertas itu siapa? Pemimpin, dia menghidupkannya. Karena ketidakpahaman terhadap tupoksi itu bukan masalah pegawai, itu masalah kepemimpinan yang selama ini menganggap bahwa sudah ditulis ya sama dengan sudah paham gitu. Nggak boleh seperti itu. Nah, Mahatma Gandhi berkata bahwa it's wrong and immoral to seek to escape the consequences of one exercise. Adalah sesuatu kesalahan dan tidak bermoral untuk berusaha lari dari akibat perbuatan seseorang. Nah, ini berlaku dua arah, bukan cuma untuk anggota yang lalai ya, tetapi untuk saya sendiri juga. Mungkin selama ini saya lolos dari konsekuensi karena tidak paham benar dengan tidak pernah duduk ya bersama-sama mereka gitu dan menjelaskan apa-apa yang menjadi tugas mereka. Sampai di titik ini saya melihat pola yang jelas. Ada 3 masalah di situ. Yang pertama tadi disiplin, yang kedua transparansi laporan, yang ketiga adalah
kurang pahamnya terhadap tupoksi. Ini punya akar yang sama sebenarnya. Budaya akuntabilitas itu belum terbangun, dan budaya itu tidak bisa dituntut, dia harus dicontohkan. Karena selama ini saya berpikir seperti kebanyakan pemimpin lainnya ya, bahwa akuntabilitas itu urusan sistem. Kalau sistemnya bagus, orangnya akuntabel. Kalau ada SOP, ada aturan, ada sanksi, mereka akan disiplin sendiri tuh. Tapi sistem itu hanya kerangka, yang mengisi kerangka itu adalah budaya. Dan budaya itu tidak dibuat lewat rapat. Dia dibuat lewat apa yang dilihat orang setiap hari dari pemimpinnya. Seperti kalau saya datang tepat waktu, tim saya belajar bahwa waktu itu penting. Kalau saya bertanya kenapa bukan ini, sudah berapa, bagaimana, di situ tim saya belajar. Laporan itu tempat menjelaskan. Terus kalau saya duduk bersama dengan mereka, saya jelaskan peranan mereka. Terus mereka belajar bahwa pekerjaan mereka itu bermakna. Terus kalau saya sendiri tidak akuntabel ya, saya tidak bisa menuntut orang itu untuk akuntabel. Betapapun kerasnya jabatan saya ataupun keras pun suara saya di rapat gitu. Karena pemimpin tidak menciptakan akuntabilitas dengan memarahi, tetapi dia menciptakannya dengan menjadi orang pertama yang bertanggung jawab. Di situ ada satu prinsip yang selalu saya pegang dari Joko Willing, mantan perwira Navy, yang menuliskan bahwa leader must own everything in the world. Ya, there is no one else to blame. Pemimpin sejati adalah kemampuan untuk bertanggung jawab penuh atas tindakan hasil timnya, tidak mencari alasan menyalahkan orang lain saat terjadi kegagalan. Kembali kepada malam itu yang seperti saya ceritakan ya, saya teringat lagi bahwa saya malam itu tidak saya jawab dengan laporan email ya, saya tidak marah, saya tidak panggil siapapun besok paginya untuk saya omeli gitu. Saya justru menutup laptop dan mulai menulis daftar untuk diri saya sendiri. Besok pagi saya datangnya lebih awal besok paginya itu. Terus bukan untuk mengawasi mereka, tapi supaya saya sendiri sudah siap sebelum mereka datang gitu. Di dalam rapat pagi itu saya tidak bertanya sudah berapa gitu, tidak. Saya tanya itu apa hambatan minggu ini dan apa yang bisa saya bantu. Terus minggu itu juga mulai saya duduk bersama mereka untuk membicarakan peran mereka. Terus bukan untuk menegur tapi hanya menjelaskan saja. Akhirnya, perubahan tidak instan ya. Tapi 3 bulan kemudian laporan itu mulai datang tepat waktu. Bukan karena mereka takut, tidak. Tapi karena mereka merasa laporan itu penting. Terus transparansi terhadap laporan mulai muncul. Bukan karena terpaksa, tapi karena pertanyaannya yang saya rubah gitu. Dan pemahaman tupoksi mulai tumbuh tuh, karena mereka merasa dilihat sebagai orang ya, bukan hanya sebagai kotak yang ada di dalam struktur organisasi. Baik rekan-rekan, kalau Anda sedang menghadapi tim yang akuntabel, saya tidak akan bilang salahkan diri sendiri, tidak, itu tidak adil rasanya, tapi lebih ke sebuah pertanyaan ya. Tetapi pertanyaan bukan begini, kenapa mereka begitu, bukan, tidak. Pertanyaan itu lebih tepat kepada apa yang selama ini saya contohkan sehingga mereka bisa berbuat seperti itu. Nah, jawaban pertanyaan itulah yang biasanya ya menjadi pintu masuk perubahan. Demikian rekan-rekan, selamat memimpin, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam olahraga.